Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa ru'yatul asya'i, adapun melihat sesuatu min ghairillahi, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ada orang kok syukurnya, terima kasihnya hanya kepada orang saja, tidak kepada Allah, menafikan kepada Allah. Itu wasful kafirina, adalah sifatnya orang kafir. Coba sifatnya orang kafir kalau hanya terima kasih kepada orang. Hatinya harus tetap terima kasih kepada Allah. Jadi gitu. Mas Ahmadi umpamanya ngasih saya apalah, kemudian saya kok terima kasih, hati hanya lisan saya terima kasih kepada beliau, tanpa hati saya terima kasih kepada Allah. Itu loh sifatnya orang kafir. Masya Allah ya. Padahal kadang-kadang ya kayak gitu itu kita. Qala dawu siapa Allah Ta'ala, wa idza dzukirallahu, dan ketika disebutkan siapa Allah, Allah wahdahu, khalih sendirinya Allah, isma'azzat, maka menjadi susah, menjadi prihatin, menjadi gak nyaman. Apa qulubul ladzina, hatinya orang-orang la yu'minuna, yang tidak beriman, siapa alladzina bil akhirati, pada akhirat. Jadi kalau umpamanya ada orang kayak saya tadi kepada Mas Ahmad, saya terima kasih, itu seneng. Tapi kalau saya nggak ngomong, nggak terima kasih, dalam hati hanya terima kasihnya kepada Allah saja, maka dia apa ya, merongkol, apa ya, dongkol ya, dongkol itu. Oh nggak terima kasih sama saya, ini gimana ya, kira-kira gitu. Sama dengan ada orang ngasih, dikasih, mamanya dikirimi, tadi ngomong apa dia? Nggak ngomong apa-apa. Kurang ajar orang. Kurang ajar orang itu lagi. Padahal orang itu bisa jadi terima kasihnya langsung kepada Allah. Ya Allah yang nuntun orang itu sehingga ngasih sesuatu hari ini kepada dia. Makanya memang ya ngaji ini kaitannya selalu dengan Allah. Pokoknya lillah, fillah, billah, alallah, ma'allah, minallah, ilallah. Nah gitu. Makanya ditulis itu di cermin. Di cermin, nanti kalau apa-apa itu harus begitu. Semuanya harus lillah, harus karena Allah. Walau belum bisa ya dipaksa, pokoknya harus, pokoknya saya lillahi ta'ala. Walaupun belum bisa, hatinya tidak apa-apa, namanya latihan. Kan kalau nggak dipaksa ya tidak bisa. Kemudian harus fillah, harus di jalan Allah. Niatnya lillah tapi nggak di jalan Allah, nggak bisa. Niat bangun masjid tapi nunggu hasil dari togel namanya. Berarti tidak fillah, tidak di jalan Allah. Kemudian harus billah, harus merasa bahwa kita ini loh tidak punya kekuatan, tidak punya daya untuk melaksanakan ketaatan maupun menolak kemaksiatan, kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Kemudian ma'allah. Ma'allah itu artinya ma'iyyatullah.
pertolongan Allah. Juga bisa dimaknani bahwa Allah itu masang CCTV, yang CCTV-nya itu tidak bisa dihalangi. Kalau CCTV yang ada pokoknya dikasih ditutup gitu saja, tidak lihat. Ada orang delik di bawah di bawah tempat tidur nggak kelihatan. Atau CCTV-nya di situ, kita berada di sini nggak kelihatan. Tapi CCTV-nya Allah itu tembus, tidak hanya zahir, bahkan batin kita itu bisa dilihat. Itu ma'iyatullah. Kemudian Allah, artinya bersandar kepada Allah. Kalau bersandar kepada penguasa, pejabat penguasa, ya selama dia masih punya jabatan. Kalau sudah jabatannya habis, wah, udah hilang. Kepada orang yang kuat, bersandar kepada orang yang kuat. Gilirannya orang itu sakit, lemah, maka sudah tidak bisa disandari lagi. Bersandar kepada orang kaya, kemudian jatuh miskin, berarti sudah tidak bisa disandari lagi. Maka bersandarlah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkil. Billah ma'allah, 'alallah, minallah. Minallah itu artinya semua itu karunia datangnya dari Allah, hakikatnya dari, wasilahnya bisa macam-macam. Bisa lewat Mas Ahmadi, bisa lewat Bang Ferry, bisa lewat Pak Noviar umpamanya, itu lewat saja, wasilah saja. Tapi hakikatnya adalah dari Allah. Umpamanya kalau tidak digerakkan oleh Allah, masa tidak bisa. Ya. Bukan jenengan aja kadang bawa duit kan ya, bawa duit ke masjid. Ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Semula itu kayaknya mau nyumbang sekitar 50.000 lah. Giliran amplongnya itu di depan kan. Kemudian berubah, 2.000 aja lah. Ya. Lalu. Kemudian jadi semua datangnya dari Allah, dan ilallah, semuanya akan menuju kepada Allah. Saya itu Masya Allah, saya itu sering Pak mikir itu, ya Allah, kalau mati bagaimana ya? Kalau mati itu tiba-tiba sendirian di dalam alam kubur, kemudian apa ya yang bisa diandalkan, apa yang bisa kita andalkan. Itu sering banget saya itu ketika sendiri itu, sudah umur-umuran segini ini kan sudah pantas mati, itu kan sudah pantas ya, apalagi yang sepuh-sepuh begini. Artinya kalau kita mikirkan semuanya pasti akan mati. Semuanya pasti akan mati. Ketika mikir ya Allah, ketika sendirian di alam kubur, terus yang bisa kita andalkan apa? Kita kan, saya lah terutama, saya melihat sholat saya aja kayak belum pantas sama sekali. Ya, kalau panjenengan kira-kira udah pantas ya. Melihat sholat kita bagaimana, melihat puasa kita bagaimana, melihat sedekah kita bagaimana, melihat macam-macam. Kadang-kadang itu Masya Allah, mati terus piye ini. Nah, gitu. Bukan takut matinya, kan artinya kalau matinya pasti. Kalau matinya
pasti. Tapi ngadepinya itu, nek wis kadung mati beneran itu, yang kan mau kita banggakan itu apa? Yang mau kita apa ya? Ya kita banggakan tadi itu, yang mau kita hadapkan itu. Yes, penting sholat semangat gitu ya, sholat semangat, ngaji semangat, nah gitu. Belum bisa baik tidak apa-apa, pokoknya semangat dulu. Memang sebaiknya kita tidak merasa sudah baik, jangan sampai merasa sudah baik, apalagi om merasa lebih baik, wah itu lebih lebih ngeri lagi. Kita merasa baik saja itu belum layak, apalagi kok merasa lebih baik. Makanya kadang-kadang itu kita ini aneh, melihat orang itu kok kelihatannya kayak apa namanya, ya kayak kurang bagus zahirnya. Lah kok matinya pas, ada yang matinya itu pas baik, ada yang pas sholat, ada yang pas wiridan, ada yang pas hari Jumat lagi. Nah, berarti kan ada amalan yang baik yang diterima oleh Allah. Nah kita ini kadang-kadang kan rasanya kayak udah baik tapi kira-kira kelihatan baik. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi itu? Jadi kalau disebut namanya Allah sendiri, jadi orang kok terima kasih hanya kepada Allah, isma'azzat, maka hatinya itu nggak nyaman. Mas Ahmad tak kasih loh, nggak ngomong terima kasih belas, diem jegidek kayak bahasanya orang kan gitu, jegidek kayak gak belas. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira alladzina, dan ketika disebut siapa alladzina, orang-orang min dunihi, dari tanpa Allah. Kalau disebut terima kasih kepada orang itu saja, tidak ingat kepada Allah ya. Idza hum yastabsyirun, wah gembira mereka. Jadi terima kasih, semoga begini, semoga begini, macam-macam. Tapi tidak ada ingat-ingatan sama Allah sama sekali. Wa man lam yashfu, waman siapa orang itu lam yashfu, yang tidak bersih, tidak bening. Sofa yashfu artinya bening. Apa batinuhu, hatinya man. Kalau ada orang batinnya tidak bersih, batinnya tidak bening, an ru'yatil wasaiti, dari pandangan perantara, wasilah tadi, perantara-perantara tadi. Illa min haitsu innahum, kecuali dari sekedar sisi sesungguhnya wasaid itu, wasa itu hanya beberapa bentak perantara saja. Faka'annahu, maka sesungguhnya bahwasanya gemirsan itu lam yanfakka, itu lam yanfakka, tidak terlepas apa sirruhu, hatinya mana tadi anisirki, dari kemusyrikan, al khafi, yang samar, apa sirruhu, hatinya man. Masya Allah. Orang kalau hatinya tidak jernih, artinya masih menganggap wasaid tadi, perantara-perantara tadi dominan ya. Kecuali kalau menganggap perantara itu ya hanya perantara yang memang didesain oleh Allah, bahwa panjenengan dapat rezekinya jalurnya melalui ini, ada yang jalurnya melalui ini, ada yang petani, ada yang pengusaha, ada yang pedagang, ada yang BNS, ada yang macam-macam. Itu kan jalurnya saja, wasilah. Jadi kalau melihatnya itu wasilah saja tidak apa-apa. Tapi kalau seakan-akan orang itu, umpamanya kayak ada orang ketakutan banget dengan pimpinan ya, dengan atasan, seakan-akan ketakutan luar biasa, berarti dia
menomorsatukan wasilah, wasaid, wasitoh daripada Allah. Nah, nah, orang yang artinya tidak bersih dari melihat terhadap wasilah tadi, maka hatinya itu berarti tidak terlepas dari asyirkil khafi, dari syirik yang samar. Masya Allah, ini harus betul-betul ringan, artinya harus orang itu bisa positioningnya wasilah kayak apa, posisinya Allah itu kayak apa. Jadi kita memposisikan wasilah yang menjadi perantara kepada kita itu, ya kita tetap hormat, tetap terima kasih, tapi jangan sampai merasa bahwa itu hanya dari itu. Harus merasa hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji tasawuf masalahnya ini, ya. Bukan fikih. Falyattaqillaha, maka hendaklah takut siapa man Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi taswiyati tauhidihi, di dalam membersihkan tauhidnya man, an kadurati syirki, dari keruh-keruhnya kemusyrikan, wasyawaibihi, dan campuran-campurannya syirik. Jadi orang hendaklah menjaga tauhidnya, keesaan Allahnya itu dari pengaruh dari apa, ya campuran kemusyrikan dan sebagainya. Tapi tidak boleh juga orang itu merasa sudah tauhid kemudian menganggap orang yang nggak sama dengan dia nanti musyrik. Ada orang megang keris, karena kalau satu surah ya, satu surah kan biasanya mandiin, nah, ya keris-keris itu. Wah musyrik itu, wah kan gitu kan, musyrik. Oh gampang temen musyrik kan gitu. Nah, orang juga nggak boleh gampang-gampang musyrik. Ziarah kubur musyrik, nyembah kuburan. Nah, kalau nyembah kuburan yaitu musyrik, sama dengan kita minum pil kalau meyakini bahwa yang menyembuhkan itu pil, itu yang musyrik. Ya. Jadi kalau kita suntik, kalau meyakini bahwa yang menyembuhkan itu suntik, itu juga musyrik. Jadi musyrik itu jalannya semacam-macam. Pokoknya menjadikan apa namanya kekuatan atau penyembuh atau apa yang selain Allah itu bisa jadi ya, tercampur dengan kemusyrikan tadi itu. Nah, asyifatur rabi'atu, sifat, adapun sifat yang keempat, kriteria terhadap orang yang layak untuk diberi zakat, kan gitu ya kemarin itu, kriteria orang yang layak diberi zakat atau sedekah. Kan kemarin pertama hendaklah orang yang bertakwa, yang kedua adalah orang yang berilmu, yang ketiga adalah apa kemarin itu, orang yang tauhidnya benar, yaitu ketika diberi kemudian memuji kepada Allah, meyakini bahwa itu datangnya dari yang baru yang keempat ini. Asyifatur rabi'atu, adapun sifat yang keempat itu ayyakuna, sekiranya ada siapa mu'ton, orang yang dikasih, itu mustatiron, orang yang menutup diri, mukhfiyan, orang yang menyamarkan hajat tahu pada hajat zaman,
La yuksiru, yang tidak memperbanyak siapa mu'ton al-bassa, pada menyebarkan, artinya menyebarkan kefakirannya. Sekarang itu kan banyak orang itu pura-pura fakir, pura-pura miskin, ya, di jalan berpenampilan miskin, padahal itu kerjaannya itu adalah memang minta-minta di jalan itu. Makanya pernah yang tertangkap oleh kamera itu ya, oleh wartawan TV, orang itu parkir mobilnya, ada supirnya di pinggir musola gitu, kemudian dia berpenampilan miskin, kemudian nongkrong di pinggir jalan untuk minta-minta. Itu namanya batsa yuksira al-batsa ala fuqara'i, ala faqrihi tadi. Wasyakwa, dan mengadu, banyak mengadu pada orang. Au yakuna, atau ada siapa man, jadi tidaklah orang yang menyamarkan, orang yang menyamarkan hajat. Atau yakuna, ada sebenarnya itu min ahlil muru'ati, dari orang yang mampu menjaga harga dirinya. Miman, dari orang dapat yang hilang nikmatnya man, wabagiat, dan tetap adat nyaman. Artinya orang itu tidak berpengaruh ya ada banyak atau sedikitnya harta itu tidak menyebabkan kemudian berubah. Jadi tidak menyebabkan berubah karakternya, berubah wataknya, berubah keyakinannya dan sebagainya. Bahwa maka adapun man itu yata'ayyasu, menjadi hidup siapa man, artinya fi jalba bitajammuli, di dalam kerudung keindahan. Jadi orang itu tidak tahu kalau dia itu orang yang sangat membutuhkan. Orang itu tidak tahu kalau dia itu orang yang kekurangan, tertutup dari meminta-minta, tertutup dari bersikap yang Qala dawu siapa Allah Ta'ala, yahsabuhumul jailu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Yahsabuhum, menyangkahum kepada fuqara'us sahabat. Ini orang-orang alus sufah. Orang-orang Nabi itu punya murid ada 300, itu miskin semua. Ada murid 300 itu ashabus sufa itu rois amnya itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu miskin banget, sampai suatu ketika pernah saking laparnya itu nyegat Abu Bakar, itu disegat. Dikiranya itu ya dia biar diajak makan lah maunya itu. Tapi ya nggak berani menampakkan lah. Abu Hurairah Abu Bakar kurang sensitif. Jadi ya udah biasa aja lewat. Kemudian ada Umar datang, juga begitu. Pokoknya dipapak atau disambut itu dengan pokoknya yang ya harapannya itu kemudian biar diajak makan. Ternyata enggak, waduh, lapar lagi, udah beberapa hari nggak makan. Akhirnya datang Rasulullah tahu, oh, ini kelaparan orang ini lagi. akhirnya diajak makan gitu ya, kemudian diajak makan.
aghniyaan, menganggap siapa orang yang tidak ngerti, aghniyaan dianggap orang butuh karena tidak minta-minta, minat ta'affufi, dari menjaga dirinya. Ta'rifu, yang mengetahui siapa kamuhum kepada sahabat tadi, bisimahum, dengan apa tanda-tandanya itu. Tanda-tandanya apa namanya sahabat tadi, layas aluna, tidak meminta siapa sahabat yang fakir tadi, annasa, pada manusia, ilhafan, dengan memaksa. Nggak seperti sekarang minta kambing 2 mau ngadakan maulid minta kambing 2, kalau enggak marah-marah. Ada yang apa namanya ada yang minta, karena yang diminta itu anggota DPR RI. Lu dikasih 5 juta, lu dilempar duitnya. Masa orang yang anu itu bilang ke saya, bahkan di Jawa Tengah itu ada kiai pondok pesantren yang dimintai duit 30.000, ngasih 30 juta, ngasih 10 juta, ditempeleng itu kiai itu. Nah, yang bukan kayak gitu ya. Itu bukan sifat yang baik. Apalagi ngaku cucunya Nabi, wes gak jelas bukan. Jelas bukan ya, jelas bukan. Nggak mungkin cucu Nabi kayak begitu. Aila yulihuna, tidak memaksa. Kalau minta itu ya dikasih, ya enggak apa-apa. Enggak kemudian maksain. Saya pernah itu kedatangan itu, masuk pondok ke kantor. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Al-Fatihah. masuk rumah begini nih, masuk kantor itu, kantor madrasah, Al-Fatihah. Ya baca Fatihah. Setelah itu minta sajadah. Dia ngomong sajadah. Langsung sholat itu di sini. Mau sholat. Nah, yang nganter itu, yang ahwal itu ya, itu yang provokatornya lah kira-kira, yang memoles lah, yang memframing kalau sekarang, yang menarasikan ini kayak Habib Syekhon ini. Wah. Ini kayak Habib Syekhon ini. Masya Allah. Lah kok setelah salam kemudian bilang mau ngadakan maulid minta kambing 2. Waduh, bayi gitu. Saya maulidan aja tidak pernah nyembelih kambing. Akhirnya saya bingung, saya ngebel Pak Triyono itu. Ketika Pak Tri datang, saya tinggal gitu aja, Pak Tri saya nemuin. Yang udah disiapkan sih duit ya, pokoknya mesti ngasih lah. Waktu itu ya kita kasih. Nah, tapi kalau maksa nominalnya kan ya, nah, suatu saat datang lagi yang lain itu bawa foto. Nah, fotonya mungkin masih ada di kantor. Yang foto itu ada di kantor. Ini foto njit saya ini. Suruh bayar sekian. Waduh, saya tidak mau dipaksa ditinggal. Ada sejenis model-model ya, tidak begitu. Jadi orang itu harus ta'afuf, menjaga diri tadi dari meminta yang memaksa-maksa tadi. La yulihuna, yang tidak memaksa siapa visuali di dalam meminta. Pernah lagi juga datang setelah salam kemudian minta 500.000 karena dia mau nyicil motornya katanya. Si kredit dheweke kok njaluk diakribi. Nah, ini jadi pengalaman aja, nanti panjenengan kalau suatu saat barangkali ada yang datang minta 500. Nah, akhirnya tak kasih lah. Tak kasih. Lo dikasih itu
Coba dibuka dihitung, jangan sampai kurang ya. La ilaha illallah Muhammad. Dikasih itu saya suruh ngitung, jangan sampai hitung satu-satu. Jangan sampai kurang, nggak percaya dia. Masya Allah, udah diterima. Karena di rumah itu ada almari, ada sarung yang masih di wadah itu, masih baru. Diminta, itu saya minta itu, sarung. Minta. Oh, saya kok yang manut aja, bumun aku ya waktu itu. Udah, begitu pulang, sendal saya di bawah. Ini sendalnya tukaran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kaya ono menungso kaya ngene lho ya. Kaya urip ya. Kaya ada menungso kaya ngono dan kemudian dihormati lho. Menungso kaya ngono kaya dihormati, heran saya itu. Mungkin banyak yang juga mengalami tapi nggak berani cerita gitu aja. Banyak yang begitu itu, karena setelah itu mesti tanya. Saya ketika di Jombang dulu nggak pernah datang. Orangnya nggak mau turun, coba. Yang turun itu anak buahnya. Yang turun anak buahnya. Dia di mobil. Jadi datang bawa itu figur apa namanya itu kaligrafi. Maksa untuk dibeli 5 juta. Waduh. Saya waktu itu jadi DPRD. Nah, saya nggak mau, udah jangan udah tetap tak kasih lah, tapi jangan saya nggak beli ya, nggak mau. Diajak datang ke mobilnya itu, yang oknumnya itu duduk di situ, apa namanya mau didesain itu depannya itu ada minyak, ada apa namanya bunga-bunga itu, pokoknya wangi banget lah. Masya Allah, kayak segitu. Loh, itu setelah dikasih, coba bilangnya apa? Kira-kira kiai yang kaya lagi di mana ya? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Loh, ini kenyataan saya, kata saya, bukan saya cerita ngarang itu kan. Kayak apa? Ya Allah kayak gitu. Alhamdulillah sekarang udah pada ngerti anak-anak santri. Sekarang kalau ada yang datang, ya nggak ada. Gitu. Kemarin katanya ada yang datang itu ya, yang ketemu Nadit itu. Ya nggak ada. Repot kayak begitu tuh, ngadep kayak gitu tuh repot banget. La yulikhuna fi su'ali, di dalam meminta. Li'annahum karena sesungguhnya fuqara sahabat. Jadi orang sahabat-sahabat yang fakir itu aghniyaun adalah orang-orang yang kaya, biyakinihim, di dalam keyakinannya orang yang nggak tahu tadi. Dikiranya itu orang yang karena nggak minta-minta, dikiranya orang yang mampu. Nah, gitu. Saking menjaga dirinya tadi itu. Aizzatun, dan mulia, bisa berhim dengan sebab sabarnya mereka. Melihat kesabarannya itu kayak apa namanya, kayak dianggap bahwa ini orang-orang yang luar biasa ini. Ya, tidak minta-minta, kemudian sabar, luar biasa. Wahada, adapun ini kriteria kayak tadi itu, ayyakuna mustatiron mukhfiyan hajatahu wala yuksiru al-batsa ila akhiri tadi, itu yang bagi seyukjanya apa ayub telaba, sekiranya dicari apa hada tadi itu, bitafakhusi, dengan meneliti, an ahli dini, dari ahli agama,
fi kulli mahallatin di dalam setiap tempat. Jadi tidaklah kalau mau ngasih yang orang-orang model begini ini, kayak orang yang mampu, yang afif, yang mampu menjaga diri. Orang sebetulnya orang itu butuh tapi tidak ngomong. Wa yustakshafu, dan yang dibuka an bawatini ahwali ahli khair, dari batin-batinnya keadaan orang yang baik. Wat tajammuli, dan orang yang berpenampilan kayak tadi, kayak orang nggak butuh tadi itu. Fasawabu sorfil ma'rufi, maka adapun pahalanya memberikan sodakoh, ma'ruf itu sodakoh, ilaihim kepada yang model ini, orang yang mampu menjaga diri tadi itu. Itu ad'afuma, adapun kelipatan perkara, yusrafu yang ditasarufkan ilal mujahirina, kepada orang-orang yang menamakan bisuali dengan meminta-minta. Jadi daripada yang minta-minta lagi di grup, lagi minta-minta. Saya lagi bangun ini, tolong kirim ke rekening ini, kirim grup lagi, bilang semuanya grup dikirimi. Ya Allah, kok tidak ada malu-malunya ya. Tidak ada malu-malunya, Masya Allah. Saya lagi ngecor ini, tolong bantu. Masya Allah. Ulama-ulama dahulu tidak ada yang begitu. Tidak ada. Mau di grup lah. Dan hanya satu grup, semua grup dikirimi, semua grup dikirimi. Namanya tabungan. Investasi akhirat. Orang sekarang ini ya karena kepinginnya dipanggil kiai mungkin ya, sekarang ini akhirnya bikin pondok, walaupun ngaji ora iso, mubtada nggak ngerti, itu orang sekarang mubtada khobar nggak ngerti itu berani bikin pondok dan macam-macam untuk memastikan supaya saya ini dianggap kiai. Ya, saya pantas karena saya punya pondok, padahal dia nggak ngaji itu ya. Yang nyuruh orang lain saja yang ngaji, kalau itu gampang ya. Itu gampang. Mas Wisnu tinggal bikin bisa itu, kiainya Pak Yoyo. Sekarang itu pokoknya bikin, kemudian dipromosikan, kemudian bikin pondok pesantren biar orang pada manggil kiai. Masya Allah. Banyak penggemarnya ya. Banyak penggemarnya yang model gitu ya. Kemudian kalau duitnya kurang, mati ya tadi, ngirim ke grup kirim semuanya. Kalau ada yang kira-kira nggak nyumbang itu kemudian dibully. Ini pejabat nggak mau nyumbang loh gitu. Ono wong ini foto. Asyifatul khamisu, adapun sifat yang kelima, al-khamisatu, itu ayakuna, sekiranya ada siapa mu'ton, orang yang dikasih. Itu mu'ilan adalah orang yang yang mempunyai keluarga miskin, dari kata ala, iyal, warga. Mahbusan, yang ditahan, artinya tertahan, bukan ditahan di penjara, bukan, artinya dia
yang kemudian mahbusan itu tidak bisa kerja. Bisa jadi bimarodin sebab sakit, dia tidak bisa kerja karena sebab jadi punya keluarga udah tidak mampu, sakit lagi tidak bisa kerja. Au sababin atau sebab minal asbabi, dari beberapa sebab. Fayu jatuh maka ditemukan fihi di dalam apa namanya ayakuna atau fihi di dalam orang tadi apa makna qaulihi, maknanya dawuhnya Allah Azza wa Jalla lil fuqara illadzina ukhsiru fi sabilillah. Lil fuqara bagi orang-orang fakir alladzina orang-orang ukhsiru yang ditahan, mukhsar ya. Makanya kalau ada orang haji itu umpamanya sudah kadung niat kemudian tertahan. Kalau sekarang banyak orang yang tertahan karena tidak punya kartu nusuk. Nah sekarang itu banyak orang yang berangkat tapi nyampe sana tidak bisa nyampe Arafah karena tidak punya kartu nusuk. Nah, akhirnya kadung niat haji berarti dia dalam keadaan mukhsar. Nah, untuk membebaskan diri dari ikhramnya, kan kalau dia diusir kemudian pulang tidak membebaskan, kan tetap jadi orang yang ikhram terus, muhrim. Nanti pulang tidak boleh hubungan suami istri dan sebagainya, muhrim terus. Maka cara membebaskan diri dia dengan cara menyembelih kambing di tempat mukhsar itu ya. Kemudian dia melakukan kalau bisa umroh melakukan umroh, kalau tidak bisa umpamanya karena deportasi umpamanya ya udah, yang penting sudah itu cara membebaskan diri dari niat apa namanya niat ikhramnya tadi. Khubisu fi sabilillah, jalan Allah. Khubisu maksudnya tertahan siapa alladzina fi tariqil akhirati, di jalan akhirat, bi'illatin sebab keluarga, bukan karena penyakit ini, au dziki ma'isyatin atau karena sempitnya kehidupan, au islahi qalbin atau karena memperbaiki hati. La yastati'una yang tidak mampu siapa alladzina dzorban pada berusaha fil ardi atau menempuh fil ardi di bumi. Li'annahum karena alladzina itu maksusul janahi, orang yang terpotong anunya apa namanya suwiwine bagaimana sayapnya, artinya kayak orang gambarannya kayak burung patah apa namanya, jadi patah sayapnya, dipatah sayap, yo raiso terbang. Muqayyadul atrafi yang diikat apa namanya anggota badannya, kayak gambarannya kayak gitu. Fabihadil asbabi maka dengan sebab-sebab ini karena ada siapa Umar radhiyallahu anhu itu yukti memberi siapa Umar alal baiti pada keluarga al-qati'ah pada sekelompok minal ghanami dari kambing al-asrat yang 10 fama fauqaha atau di atasnya asrah. Jadi ada keluarga yang tidak mampu pada zaman sahabat Umar itu ya diberi kambing oleh sahabat Umar karena sahabat Umar jadi pemerintah, beri kambing 10 supaya dia, karena dia udah tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau hanya apa namanya pelihara kambing, apa namanya angon itu apa bahasa Indonesia? Mengembala itu kan ringan kalau hanya gembala. Tapi kalau harus banting tulang kemudian itu berat. Oh ya udah, ini orang ini untuk mencukup kebutuhannya biar apa namanya tadi mengembala
kambing. Ya zaman itu, zaman sekarang juga di Arab masih banyak yang kelompok-kelompok orang-orang Badui itu yang memang kerjaannya adalah itu pelihara kambing. Makanya kambingnya di sana ada saja, meskipun sudah dipotong banyak itu tetap ada saja, karena memang ada di kalangan Badui itu yang kerjaannya itu, kalau punya kambing itu banyak Pak. Jadi ribuan kambing kalau punya itu ya, ribuan kambing. Nah kalau di sini mau pelihara kambing di Kembala ya, di mana tempatnya? Taruh di lapangan itu ya. Dimarahi Pak RW. Wakada dan ada siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yukti, memberi siapa Nabi al-ata pada pemberian ala miqdaril ailati, atas kadar kemiskinannya. Jadi orang itu dikasih sesuai dengan kadar kemiskinannya. Jadi ya tidak diratakan. Kayak umpamanya kan biasanya kalau apa panitia zakat itu ya ngasih kan biasanya diratakan itu berapa liter kan gitu ya, pokoknya di bawah atas. Padahal mestinya tidak begitu nyari memberinya. Hasilnya sesuai dengan apa namanya, umpamanya ada orang yang keluarganya hanya 2 orang, anak 1 yang miskin umpamanya, dengan yang 1 anaknya 10 umpamanya miskin, kan ya beda. Kalau sama-sama dikasih 1 liter kan mulutnya beda jumlahnya. Jadi Nabi itu ngasihnya ala miqdaril apa namanya, ala miqdaril ailati itu. Jadi sesuai dengan kadar kemiskinannya itu. Wasuila, dan ditanya siapa Umar radhiyallahu anhu an jahdil bala, dari beratnya ujian tadi itu. Faqala, jawab siapa yang dengan jahdil bala adalah kasratul iyal, kasratul wakilatul mal. Jadi banyak keluarganya tidak punya harta, banyak anaknya tapi sedikit hartanya. Nah, itu namanya jahdil bala, katanya Umar ini. Berat sepuluh sederek. Nah.